Orang-orang yang punya pekerjaan yang berurusan dengan laut dalam dibayar mahal banget karena resikonya bukan hanya di dalam air, tapi juga di permukaan. Contohnya kecelakaan yang menimpa penyelam ini bahkan terjadinya nggak di dalam laut. Untuk kasus yang satu ini, aku harus jelasin sedikit tentang saturation divers biar kalian ngerti betapa seremnya kasus ini dan kenapa bisa sampai terjadi. Tapi kalau kalian mungkin udah ngerti tentang saturation divers atau pengen dengerin langsung kasusnya, bisa skip ke detik ini atau lihat chapter-chapter video ini yang juga ada di deskripsi. Kalau diminta sebutin pekerjaan dengan gaji tertinggi di dunia, mungkin penyelam nggak melintas di otak kalian. Tapi ada beberapa penyelam yang dibayar 450-700 juta per bulannya. Namanya saturation divers. Saturation divers tugasnya adalah nge-servis peralatan di kedalaman sekitar 150-300 meter di bawah laut. Biasanya untuk kilang minyak offshore atau pipa yang berada di dasar laut. Kenapa bayarannya tinggi banget? Karena bahayanya nggak main-main. Kalau kalian nggak kebayang 150 meter itu sedalam apa, sebagai perbandingan Monas itu tingginya cuma 132 meter. Bayangin kalian ada di dasar laut dan permukaan air itu setinggi itu di atas kalian, bahkan bisa 2 kali lebih jauh. Ditambah di kedalaman lebih dari 150 hingga 200 meter, cahaya matahari itu udah susah banget nembus, sehingga pemandangan di sekitar kalian itu bakal kayak gini. Yang kedua dan yang lebih bahaya lagi berhubungan dengan tubuh kita. Semakin dalam kita menyelam, semakin besar tekanan dari air yang ada di sekitar kita. Gas-gas yang kita hirup bakal terkompresi sama tekanan ini. Salah satunya gas nitrogen. Nitrogen bakal terkompresi sampai bisa ikut larut ke aliran darah. Bahayanya adalah ketika penyelam mengalami perubahan tekanan yang terlalu drastis. Misalnya seorang penyelam yang berada di kedalaman dengan tekanan 9 atm tiba-tiba meluncur ke permukaan yang tekanannya atmosfer atau 1 atm. Kalian pasti pernah kan ngocok-ngocok botol soda terus tutupnya dibuka, apa yang terjadi? Itu juga yang terjadi sama nitrogen di dalam darah. Nitrogen yang awalnya terlarut mengembang jadi gas lagi, sehingga muncul gelembung-gelembung di dalam aliran darah. Efeknya macam-macam, mulai dari nyeri otot, stroke, sampai yang paling parahnya bakal aku jelasin nanti di kasus ini. Untuk penyelam pada umumnya, cara buat nyegah ini adalah naik perlahan-lahan ke permukaan sambil berhenti di beberapa kedalaman tertentu, supaya nitrogen di dalam tubuh bisa keluar perlahan-lahan. Masalahnya, saturation divers itu sangat jauh dari permukaan air. Kalau mereka pakai teknik ini, butuh waktu berhari-hari supaya mereka bisa sampai ke permukaan. Dan satu proyek mereka ini nggak mungkin kelar dalam sehari, bisa berminggu-minggu. Nggak mungkin kan mereka kerja non-stop di bawah air dengan suhu dingin, tanpa makan, minum, dan istirahat. Tapi kalau mereka berenang ke atas setiap selesai shiftnya yang kembali lagi butuh waktu berhari-hari cuman buat istirahat 8 jam, pastinya ngebuang-buang waktu. Dan perusahaan nggak mau bayar buat waktu yang kebuang ini. Solusinya adalah sebuah alat bernama decompression chamber. Ini adalah sebuah ruangan khusus di mana tekanan udara di dalamnya bisa diatur-atur. Jadi yang dilakukan adalah tekanan di dalam decompression chamber ini diatur sesuai dengan tekanan di kedalaman yang mereka tuju. Misalnya para penyelam harus menyelam di kedalaman yang tekanannya 10 atm. Begitu selesai shiftnya, mereka langsung masuk ke dalam decompression chamber ini yang tekanannya juga udah diatur jadi 10 atm. Di dalam sini mereka bisa makan, tidur, bahkan nonton film. Intinya istirahat buat shift selanjutnya. Jadi selama satu proyek, tubuh mereka baik di dalam air maupun saat nggak kerja bakal terus berada di tekanan yang sama sampai kerjaannya selesai. Besoknya mereka bisa balik masuk ke dalam air tanpa perlu musingin tekanan. Mereka bisa berdiam di tekanan ini selama yang mereka butuhkan karena pada satu titik jumlah nitrogen di dalam darah bakal jenuh, yang artinya udah nggak ada lagi gas nitrogen yang bisa terlarut ke dalam darah. Baru setelah kerjanya selesai, mereka bakal berdiam diri di dalam decompression chamber dan tekanannya perlahan-lahan diturunkan sampai mencapai tekanan atmosfer yang membutuhkan waktu kira-kira seminggu. Ruangannya dari besi, sempit, dingin, dan dipenuhi udara khusus yang bikin susah ngomong, tapi jelas ini lebih menghemat waktu. Artinya buat nyelesain satu pekerjaan yang bisa memakan waktu sampai sebulan, saturation divers cuma bisa berada di kedalaman laut dengan pencahayaan yang minim atau terisolasi dikelilingi besi tanpa akses ke dunia luar. Gak heran kalau mereka dibayar mahal. Chamber ini biasanya terletak di kilang minyak di atas permukaan air, sehingga penyelam berpindah dari chamber ke air di kedalaman yang mereka tuju dengan bantuan diving bell. Ini semacam decompression chamber yang lebih kecil dan bisa dilepas dari chamber utamanya supaya bisa diceburkan ke dalam air dengan crane. Bentuknya kayak gini, pintunya ada di bagian bawah. Dari penjelasan tadi mungkin kedengarannya
Penggunaannya teknis banget, udara dan tekanan harus sesuai, pelepasan dan pemasangan diving bell nggak boleh salah, celah setitik pun bisa berakibat fatal. Hidup mati penyelam ada di tangan teknisi chamber. Di Byford Dolphin, sebuah kilang minyak di Laut Utara, terdapat 2 decompression chamber yang terhubung jadi satu. Di chamber 1 ada sebuah lorong yang bisa terhubung dengan diving bell, dan sambungan antara diving bell dan lorong ini bisa di-seal dengan sebuah clamp. Pada 5 November 1983 jam 4 pagi, 2 orang teknisi baru aja nyambungin diving bellnya, sehingga 2 penyelam di dalamnya bisa masuk ke chamber 1. Di chamber 2 udah terisi dengan 2 penyelam lain yang lagi beristirahat, dan kedua chamber ini sama-sama bertekanan 9 atm. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah nutup pintu diving bell yang terhubung ke lorong, naikin sedikit tekanan di dalam diving bell biar pintunya tertutup rapat, nutup pintu chamber 1 yang terhubung ke lorong, pelan-pelan nurunin tekanan di lorong sampai 1 atm sehingga sama dengan tekanan udara di luar, kemudian baru ngebuka clampnya sehingga diving bell bisa dilepas. Tapi terjadi miskom yang benar-benar fatal. Entah kenapa, teknisi bernama William Kremen ngebuka clampnya sebelum penyelam di chamber 1 berhasil nutup pintu chamber sepenuhnya. Udara bertekanan tinggi dari dalam meledak keluar. Diving bellnya mental dan membunuh William, sedangkan teknisi yang satunya, Martin Saunders, menderita cedera parah. Dalam sekejap, tekanan udara di dalam chamber yang tadinya 9 atm langsung turun jadi 1 atm. Penurunan tekanan sebesar dan secepat itu, gelembung yang terbentuk karena nitrogen di dalam darah bisa dibayangkan seperti gelembung-gelembung pada air mendidih. 3 penyelam di dalam chamber bisa dibilang terembus dari dalam tubuhnya dan meninggal seketika. Tapi yang menderita kematian paling sadis adalah Truls Hellevik, penyelam yang sedang berusaha menutup pintu chamber 1. Karena pintu yang belum sempat tertutup sepenuhnya, dia terdorong keluar lewat celah sekecil itu sampai tubuhnya terkoyak-koyak dan hampir semua organ dalamnya terpental keluar ke lantai dekilang. Sedihnya, pemerintah Norwegia baru memberikan ganti rugi kepada korban dan keluarganya di tahun 2009. 26 tahun setelah insiden terjadi. Sejak tahun 2016, kilang itu berhenti digunakan. Semoga ada yang bisa kalian dapat dari episode kali ini. Jangan lupa, walaupun mungkin yang aku sampaikan kedengarannya kayak fiksi saking di luar nalarnya, semua videoku adalah kisah nyata dengan orang-orang yang nyata dan korban yang nyata juga. Jadi jangan pernah lupa berempati. Boleh banget kasih tahu kasus lain yang kalian pengen aku bahas, bisa komen di sini, di IG, atau di TikTok aku. Sampai jumpa di video selanjutnya.